Halo semua, perkenalkan nama saya Nadia Arifta Sukmayanti, Prodi D3 Keperawatan dengan NIM 3320223932, mahasiswi dari Stikes Notokusumo Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses sistem pencernaan pada manusia. Mari kita simak sekilas gambar dari sistem pencernaan manusia. Nah, ini dia merupakan gambar dari sistem pencernaan manusia. Untuk lebih jelasnya, saya akan tampilkan gambarnya di sebelah sini ya. Oke, kalau begitu, berikut ini merupakan penjelasan mengenai sistem pencernaan manusia. Salah satu kebiasaan kita sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan tubuh adalah makan dan minum. Banyak makanan atau minuman yang kita konsumsi. Lalu bagaimana makanan atau minuman kita saat sudah masuk di dalam tubuh? Apakah hilang begitu saja? Oh, tentu tidak. Saluran pencernaan manusia merupakan saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan yang kemudian dialirkan melalui peredaran darah. Organ-organ saluran pencernaan meliputi dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, ada beberapa organ pencernaan pelengkap, yaitu mulut, kantung empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Pencernaan di dalam tubuh kita sangat penting karena tubuh membutuhkan zat gizi dari makanan serta cairan dari minuman untuk tetap berfungsi dengan normal. Zat gizi dari makanan yang diperlukan untuk pembentukan energi, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan. Nah, kali ini kita akan mengupas sistem pencernaan manusia mulai dari pengertian hingga fungsi tiap-tiap organ. Secara umum, proses pencernaan terdiri atas dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanis bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut. Di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut, terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Air liur berperan penting untuk memecah makanan, melembabkannya, dan membuat makanan lebih mudah untuk ditelan. Selanjutnya, dari mulut, makanan akan turun menuju kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya. Di kerongkongan terdapat gerakan peristaltik guna mendorong makanan menuju lambung. Kalian pasti pernah mendengar kerongkongan dan tenggorokan. Kerongkongan dengan tenggorokan itu berbeda loh. Kerongkongan itu merupakan organ yang ada di sistem pencernaan, sedangkan tenggorokan itu merupakan organ yang ada di sistem pernafasan. Jadi jangan salah ya. Untuk selanjutnya, proses sistem pencernaan akan menuju ke lambung. Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Pada lambung, terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Ada enzim pepsin yang mengubah protein menjadi asam amino, enzim renin yang mengubah protein menjadi kasein, dan juga HCI atau asam klorida yang memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Usus halus merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan
maupun minuman yang kita konsumsi. Nutrisi ini nantinya digunakan untuk pembentukan dan perbaikan sel serta pemeliharaan jaringan tubuh. Selanjutnya, proses pencernaan nutrisi di usus halus pun dimulai. Nutrisi yang telah dipecah menjadi zat-zat yang lebih kecil ini kemudian meluncur melalui dinding bagian dalam usus halus yang dipenuhi dengan tonjolan kecil yang disebut villi. Villi pun terdiri dari tonjolan yang lebih kecil lagi yang disebut dengan mikrovilli. Kombinasi antara villi dengan mikrovilli dapat meningkatkan luas permukaan usus halus. Hal inilah yang membuat penyerapan nutrisinya menjadi lebih maksimal. Sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan menuju usus besar dan didorong hingga rektum. Seperti yang kita bicarakan tadi di usus halus, bahwa sisa makanan yang tidak diserap akan menuju usus besar. Di usus besar, zat-zat yang tidak bermanfaat dan tidak dapat dicerna akan dibuang dari dalam tubuh melalui usus besar. Usus besar adalah saluran pembuangan sisa makanan yang tidak dicerna oleh usus halus. Pada usus besar tidak ada lagi proses pencernaan, hanya terjadi penyerapan air. Jadi usus besar hanya sebagai jalan keluar serta tempat penampungan sementara kotoran atau tinja sebelum dikeluarkan melalui anus. Kotoran tinggal di usus besar selama 24-48 jam sebelum dikeluarkan. Setelah melalui beberapa proses pencernaan makanan, kita sampai proses yang terakhir, yaitu proses di dalam rektum dan anus. Feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di dalam rektum, sensor di sana akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, feses yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai proses sistem pencernaan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Baiklah, sampai di sini dulu kita berjumpa. Semoga bisa bertemu dengan di next video. Terima kasih.